Ingatlah bahwa hidup ini selalu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Ingatlah bahwa hidup ini selalu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi ingatlah kepada Dia yang menciptakan kehidupan kita, supaya Dia menjadi tempat perlindungan kita yang nyaman, yang damai. Anda masih ingat dengan peristiwa meletusnya Gunung Merapi? Pada waktu itu ada semacam bunker begitu ya. Di sekitar itu ada gua, di mana orang bisa masuk ke dalamnya dan berlindung di dalamnya dengan tujuan jangan sampai mereka kena awan yang panas atau debu yang membuat mencelakai orang. Jadi orang masuk di sana dan terlindung. Jadi gua-gua itu didesain dengan begitu detailnya, dengan tujuan agar memberi perlindungan kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya dan mereka akan selamat. Itu pun bersifat sementara. Tetapi paling tidak pada keadaan-keadaan darurat orang masih bisa berlindung. Jadi dalam konteks ketika orang berada dalam situasi yang sulit, yang sukar, maka seharusnya orang itu ada tempat yang disebut dengan perlindungan. Kalau dalam dunia sekarang mungkin katakanlah kita nggak bicara mengenai gua perlindungan atau bunker-bunker untuk orang berlindung pada masa-masa perang dan sebagainya. Itu ada bunker-bunker di mana dia berlindung dan dia bisa tembus di mana begitu. Karena tujuannya jangan sampai misalnya diserang musuh dan sebagainya. Tapi pada masa kini dalam kehidupan yang modern, di mana katakanlah tidak ada perang, tetapi ternyata kita masih butuh perlindungan. Ya, kita kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang membeli produk-produk proteksi atau asuransi untuk perlindungan dirinya. Misalnya mengasuransikan mobilnya atau mengasuransikan rumahnya supaya tidak, kalau terjadi kebakaran itu di cover oleh asuransi, atau asuransi kecelakaan, atau asuransi kesehatan. Yang sekarang ini kita ikut semua, disebut dengan BPJS. Ya, itu disebut dengan asuransi perlindungan. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita, sesuatu yang tidak terduga, maka ada perlindungan, proteksi yang disiapkan bagi kita. Sehingga mengapa pemerintah mengajak kita wajib mengikutinya? Karena biasanya kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa semuanya akan aman-aman saja, semuanya tidak akan terjadi masalah. Tapi ingatlah, hidup ini tidak bisa kita tebak, karena suatu saat bisa kita kena masalah. Karena itu butuh yang disebut dengan proteksi atau perlindungan. Tetapi ingatlah, kadang-kadang orang berpikirnya begini, wah saya nggak perlu itu. Yang penting sekarang saya ingin memproteksi hidup saya sampai jangka panjang puluhan tahun. Sehingga dia berpikir saya akan investasi, ya, dengan tujuan untuk memproteksi. Kalau terjadi apa-apa di masa depan, saya masih punya uang. Ya nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Tetapi paling tidak Anda berpikir bahwa ingatlah bahwa hidup ini selalu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita rencanakan. Sehingga itu membutuhkan proteksi atau perlindungan. Kalau di awal saya bicara mengenai bencana alam, orang masuk ke dalam gua perlindungan begitu dengan tujuan supaya selamat, atau pada masa perang ada bunker-bunker perlindungan supaya orang jangan sampai celaka dan sebagainya. Tapi pada masa kini masyarakat pun, kita pun butuh perlindungan. Walaupun kadang-kadang masyarakat belum memahami sepenuhnya. Sejatinya esensi daripada perlindungan itu adalah melindungi orang ketika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang saya katakan tadi, dari awal sampai pertengahan tadi itu bicara mengenai perlindungan yang memang bisa kita pahami di tengah-tengah hidup ini. Entahkah itu bicara mengenai bunker perlindungan atau gua perlindungan, atau mungkin katakanlah orang bilang gunung perlindungan, ya, atau bicara mengenai asuransi, entahkah itu kebakaran, kecelakaan, bahkan kita semua hampir semua ikut namanya asuransi kesehatan ya, yang dikelola oleh pemerintah sendiri yang disebut dengan BPJS.
atau orang sedang melindungi asetnya dan sebagainya dengan cara investasi. Kemudian dia berharap dengan investasi, maka dia berpikir masa depannya akan terjamin. Dan semuanya itu baik. Dan kita harus berpikir untuk melindungi keluarga kita, bahkan melindungi diri kita sendiri. Tetapi ingatlah bahwa semuanya baik tetapi bersifat sementara. Lebih baik ada daripada tidak. Bahwa semuanya baik tetapi bersifat sementara. Lebih baik ada daripada tidak. Lebih baik bersifat sementara daripada tidak ada perlindungan, dan itu mendapat kenyamanan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi ingat, semuanya itu bersifat sementara. Tetapi saya ingin mengajak kita, di samping kita memiliki perlindungan yang diberikan oleh dunia ini, untuk masa kita yang sementara di tengah-tengah dunia ini, maka sejatinya kita membutuhkan perlindungan yang kekal. Perlindungan yang membuat kita damai, yang membuat kita tenang, yang membuat kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan perlindungan itu hanya bisa diberikan oleh pribadi yang memang bersifat kekal. Oleh pribadi yang memang memberikan jaminan perlindungan itu. Dan kita semua diajak untuk selalu mengingat kepada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Dialah yang sejatinya memberikan perlindungan yang sejati bagi kita. Dialah sejatinya yang memberikan perlindungan kepada kita supaya kita tenang menghadapi semua gejolak di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak harus tidak ikut BPJS, yang penting kan Dia yang di atas melindungi saya. Bukan begitu. Tetapi semuanya yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah itu baik semua, kita harus ikuti. Tetapi ingatlah, semuanya itu bersifat sementara dan tidak semuanya bisa di-cover. Tetapi ketika kita minta perlindungan kepada Dia yang menciptakan kehidupan kita, Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Kita nggak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berlindung kepada perlindungan yang aman, yang bisa diberikan oleh Dia yang menciptakan kehidupan, yang memiliki hidup kita, maka kita akan merasa tenang. Kita merasa nyaman. Kita merasa damai. Karena itu, mari masing-masing kita mengingat kepada Dia yang menciptakan hidup kita. Kita boleh bekerja keras, kita boleh terus bekerja, menumpuk harta kita, tidak ada yang salah. Tetapi ingatlah kepada Dia yang menciptakan kehidupan kita, supaya Dia menjadi tempat perlindungan kita yang nyaman, yang damai. Sehingga hidup kita yang sementara ini, di samping kita punya perlindungan tadi itu, ya, kita punya mungkin katakanlah asuransi, ya, kita mungkin punya investasi, silakan, semuanya baik. Tetapi ingatlah, semuanya tidak bisa ada orang yang menebak. Tetapi Dia yang memiliki kehidupan, Dia sejatinya adalah perlindungan kita yang kekal. Silakan bekerja keras, silakan berjuang dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupa ada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Dialah yang berjanji untuk melindungi kita. Kiranya ini memberikan inspirasi kepada kita. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.